Nah, sekarang kita masuk ke mathematical modeling dan rasio. Nah, mathematical modeling itu kita berbicara tentang bagaimana cara memodelkan suatu permasalahan. Sedangkan rasio itu ya cuma perbandingan aja gitu. Oke? Contohnya nih, mathematical modeling. Dia itu intinya begini. Kenapa kita perlu ini gitu? Nah, misalnya ada suatu masalah nih di dunia nyata, the real world gitu kan. Atau bisa jadi dari bahasa verbal apapun itu. Nah, ini kita modelkan dalam matematika. Dari matematika ini kita balikin lagi ke sini supaya terimplementasi gitu, supaya guna gitu si model ini supaya guna gitu. Nah, intinya gitu, misalnya ini deh contoh ya. Misal gue beli bintang sobo, jangan ding. Misal gue beli teh, satu teh dan satu salep. Nggak nyambung sih tapi ya biarin lah. Gue beli teh dan salep di warung itu harganya 4.000. Nah, teman gue beli 2 teh dan 3 salep itu harganya 9.000. Dari kalimat gue tadi, ini langsung gue modelkan ke matematika kayak gini. Supaya apa? Nah, supaya nemu solusinya. Di sini gue pengen tahu harga satu teh dan satu salep nih berapa sih gitu. Nah, kita proseslah secara matematika gitu di otak-atik ya, pakai postulat, pakai aljabar, kreativitas menghitung yang tadi kita pelajari. Nah, itu kita terapin di sini. Ini berarti bisa gue manipulasi dong si ini kali 2 semuanya dengan postulat 2 ya, perlakuan sama. Berarti jadi 2 teh dan 2 salep. Harganya jadi 4.000 kali 2, 8.000. Nah, kalau pakai postulat bisa nih, ini 2 T, ini 2 T. Nanti bisa jadi 2 T sama dengan 2 T. Nanti dapatlah harga salepnya gitu. Cuman kita cara eliminasi aja nih. Set ini. Si ini yang dalam kotak ini gue kurangin nih. 2 T kurang 2 T. 0. Tambah 3S kurang 2S. 1S. Ya enggak? 9.000 kurang 8.000. 1.000. Oh, ternyata harga si salep ini 1.000. Kalau harga salep 1.000 ini 1.000, harga salep 1.000, berapa harga teh? Coba deh kita masukin. Tadi kan kita tahu harga teh dan salep itu 4.000. Dengan postulat 3. Oh, kalau gue lihat S bisa diganti dengan 1.000. Ya enggak? Berarti T ditambah S-nya 1.000 sama dengan 4.000. Berarti harga teh pakai postulat 2 kurangin nama 1.000 di kedua ruas. Jadinya 3.000. Oh, ternyata harga teh itu satunya 3.000 dan harga salep satunya 1.000. Oh, begitu. Nah, dapat deh solusinya dengan cara dari real world-nya, dari kasus nyatanya, kita modelkan dengan matematika. Nah, nanti di otak-atiknya pakai postulat, kreativitas menghitung, pakai aljabar, mungkin nanti kalau perlu didapatlah solusi. Nah, terus udah dapat gini, gua kan tadi ngomong nih, oh ternyata harga teh itu 3.000 dan harga salep 1.000. Nah, dari data ini kita bisa ubah jadi verbal lagi gitu, ya kan? Dapat solusinya. Atau mungkin di jurusan gua ya di elektro. Misal ada rangkaian sinyal gitu. Sinyal loop tertutup, loop terbuka misalnya. Gue pengen tahu fungsi alihnya berapa. Nah, itu biasanya kita pasti pakai pemodelan matematika ini gitu. Oke, bisa ya. Nah, sekarang rasio. Nah, rasio itu artinya perbandingan. Jadi misal gue punya nih rumus energi kinetik itu kan setengah masanya dikali kuadrat dari kecepatannya, ya. Nah, terus gue punya nih ada benda satu dan ada benda dua. Perbandingan massa mereka, massa satu dan massa benda dua itu 1/2. Dan perbandingan kecepatannya itu 2/3. Nah, yang gue tanya sekarang, berarti perbandingan, aduh jangan di situ deh.
Berarti perbandingan energi kinetik benda 1 dan benda 2 gimana? Berapa? Ya tulis aja lagi rumusnya kan, masukin. Pakai formula 3. Kalau gue lihat EK berarti bisa diganti dengan ini gitu kan. Berarti setengah M V kuadrat. Oh, massa 1. Ini V1 kuadrat ya. Setengah massa benda 2 dan kecepatan 2 kuadrat. Sama aja kayak ini, coret setengah berarti setengah 1 kan ya. Berarti sisa M1 per M2 dikali dengan V1 per V2 dikuadratkan. Ya, sama aja ya. Ini kan sama aja nih kayak V1 kuadrat, V2 kuadrat, ya nggak? Nah, masukin deh angkanya, berarti M1 per M2 nya itu setengah dikali 2 per 3 kuadrat, berarti setengah 4 per 9. Coret, hasilnya 2 per 9. Oh, ternyata perbandingan energi kinetik 1 dan energi kinetik benda 2 ini 2 per 9. Nah, gitu ya. Itu rasio. Oke, segitu dulu. Sekarang kita balik ke mathematical modeling lagi. Nah, karena itu sih yang penting juga sih. Karena dipakai mau ke ekonomi, kayak mau ke kalkulus, mau ke fisika, apa kimia, kayak itu modeling itu pasti dipakai. Oke. Contoh soal nih. X itu nilainya selalu lebih dari 2. Nah, lu lihat. Kalimat yang gue ucapkan dengan yang gue tulis. Kalimat yang gue ucapkan itu adalah verbalnya, yang gue tulis inilah mathematical modelingnya. Nah, dari sini bisa dibalikin lagi. Oh, ternyata nilai X itu lebih dari 2 gitu kan. Dari sini bisa verbal lagi gitu, bisa bolak-balik gitu. Atau nilai X nilainya itu selalu lebih dari 2. Selalu lebih dari sama dengan 2 gitu. Nah, ini mathematical modelingnya. Atau nilai X sama dengan 3. Atau nilai X lebih dari 4. Nah, kebayang ya, jadi apa yang gue ucapkan dengan yang gue tulis, nah, ini penting gitu. Supaya bisa nyelesain masalah lebih gampang, nggak usah nulis panjang-panjang gitu, pusing mungkin nanti ya. Tahu lagi, coba kalian balikin ke ini, ke verbal. Nah, coba gimana kalimatnya? Gimana? X adalah anggota bilangan real yang terletak di antara 3 dan 5. Nah, gitu ya. Lagi. Nah, coba gimana? Ini bisa 2 ya. Yang pertama, nilai X selalu lebih dari sama dengan 6. Atau nilai X paling kecil adalah 6. Nah, oke, sekarang gue pengen lo latihan soal nih. Supaya lo bisa memodelkan, supaya terbiasa gitu. Kalau udah terbiasa, wah enak, asli. Percaya deh, enak bener. Nah, ini soalnya. Ada 4 ya. Tuh, 2, 3, 4. Nah, coba lu modelkan. Lu pause dulu videonya, kerjain. Kalau udah, baru play lagi videonya. Oke? Nah, gimana? Susah, gampang? Gampang ya. Nih, jawabannya. 4 kali A sama dengan kuadrat kuadrat jumlah dari X dan 5. Nah, berarti si 4 kali A itu sama dengan kuadrat dari jumlah X dan 5. Nah, jumlah X dan 5 tuh gini. Oke, sama jawabannya? Mantap. Kalau belum sama, coba pikirin lagi deh ya. Jumlah kuadrat A dan B sama dengan 16. Jumlah kuadrat A dan B sama dengan 16. X sama dengan akar pangkat 5 dari jumlah A dan B. Nah, berarti ini A plus B. Nah, oke, gimana? Udah mulai bisa?
Oke, lanjut. Coba lo kerjain ini. Pause videonya. Kalau udah selesai, baru play lagi. Oke, sekarang yang ini nih, paling panjang nih. Persamaan kuadrat dan akar-akar alfa dan beta ternyata memiliki jumlah kuadrat akar-akar yang besarnya 3 kali jumlah pangkat 3 dari persamaan kuadrat dengan akar-akar X dan 1. Nah, loh. Jadi di sini ada namanya akar-akar alfa dan beta dan juga akar-akar X1 dan X2. Ya. Nah, terus katanya persamaan kuadrat dengan akar-akar alfa dan beta ini memiliki jumlah kuadrat akar-akar. Nah, gimana tuh? Berarti jumlah kuadrat akar-akar adalah jumlah kuadrat alfa jumlah kuadrat alfa berarti kuadrat dari alfa dijumlahkan dengan kuadrat dari beta. Nah, katanya besarnya adalah 3 kali jumlah pangkat 3. Jumlah pangkat 3 dari persamaan kuadrat akar-akar X1 dan X2. Berarti di sini ada jumlah. Katanya jumlah pangkat 3, berarti si bilang ini dipangkatin 3. Dari yang dipangkatin 3 adalah X1 dan X2. Nah, gimana nih? Bisa ya? Bisa? Nah, mantap. Berikutnya, 2 kali X tidak pernah menghasilkan nilai negatif. Oh, berarti 2 kali X sama aja kayak nilainya selalu lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti 2X selalu positif. Atau enggak 0 gitu ya. Nah, berikutnya, jika X adalah 3 lebihnya dari 4 kali X, maka X, nah, oke. Katanya nilai X itu, nilainya adalah 3 lebihnya dari 4 kali X. Ditanyain si X-nya berapa, ya enggak? Nah, pakai lapo sulat. Gua kurangi X. Nah, berarti sini 0. 3 plus 4X min X. Berarti 3 plus 4X min X. 0 sama dengan 3 plus 3X. Pakai postulat lagi. Gua kurang 3. Berarti sini min 3 sama dengan 3X. Gua bagi 3. Berarti X sama dengan min 1. Mantap ya. Berikutnya, jika P ternyata adalah 1 lebihnya dari 6 kali kebalikan P, nah, maka nilai P, nah, oke. Ini gue kaliin P semuanya nih. Berarti jadi P kuadrat sama dengan P ditambah 6. Ya enggak? Gue kurangi dengan P plus 6. Sama aja kali ya. P kuadrat min P min 6 sama dengan 0, ya enggak? Nah, ini persamaan kuadrat nih. Berarti akar-akarnya P min 3, P min 2. Betul sekali. Berarti P-nya 3 atau P-nya 2. Oh, sorry. Ini plus ya. Nah, berarti ini min 2. Oke. Mantap. Nah, sekarang tambahan nih bahasa-bahasa kayak berbanding lurus, berkebalikan, berlawanan. Nah, ini adalah berbanding lurus tuh kayak gini. Set. Nah, gitu. Berkebalikan, berarti ya misalnya kebalikan dari X. Oh, berarti seper X gitu. Berlawan dari X adalah min X gitu ya. Nah, sekarang coba lu modelkan kedua kalimat ini. Oke. Coba lu pause, kalau udah selesai baru lanjut lagi videonya. Eka katanya dia sebanding ini dengan 2 kali. Sebanding dengan massa benda dan kuadrat dari kecepatan bendanya. Nah, ini jawabannya. Berikutnya, katanya laju pertumbuhan penduduk yang dilambangkan dengan P itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, tapi berbanding terbalik dengan kuadrat dari tingkat penyebaran. Nah, katanya berbanding terbalik, berarti 1 per kuadrat dari S-nya penyakit. S kuadrat. Nah. Oke, bisa ya?
Ini penting banget, memodelkan gini itu penting.